Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-16 ini saya akan menjelaskan tentang kemagnetan. Nah, sebelumnya kalian harus berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Jangan lupa selalu berdoa ya. Karena hanya Allah yang bisa membuat kita paham terhadap pelajaran, membuat kita bisa ngerti, memberikan kesehatan kepada kita, itu karena Allah ya. Selanjutnya kamu bisa simak penjelasan berikut ini ya. Oke, kalian tahu apa itu magnet? Pernah dengar nggak kata-kata magnet? Hah? Ya, magnet apa? Tahu? Hah? Nah, pada pertemuan ke-16 ini semester 5 ya. Tujuan kamu belajar magnet itu agar mampu memahami konsep magnet dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada orang memakai sihir pakai magnet, kamu heran, nggak usah, ya kan? Oh, itu kok bisa jalan pakunya? Dia pegang magnet bawahnya, bisa jalan. Nggak usah ya. Jadi berdasarkan kemampuan benda menarik benda lain itu dibedakan menjadi dua ya. Pertama, benda magnet dan benda bukan magnet. Jadi tidak semua benda yang berada di dekat magnet dapat ditarik. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetik. Benda apa? Benda magnetik. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non magnet. Kayak kayu itu nggak bisa ya. Berdasarkan sifatnya, benda dikelompokkan menjadi tiga, yaitu benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Jelas ya? Pertama, benda ferromagnetik. Benda ferromagnetik adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Nomor dua, benda paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Bisa tapi lemah, nggak terlalu lengket. Contohnya platina, tembaga, garam. Sedangkan benda diamagnetik adalah benda yang ditolak oleh magnet. Contohnya timah, aluminium, emas, dan bismut. Ada tiga cara untuk membuat magnet ya. Itu tadi benda-benda yang magnet. Nah, ada tiga cara untuk membuat magnet. Pertama, menggosok, tapi gosoknya harus searah. Besi itu digosok dengan magnet searah akan menghasilkan magnet. Kedua, dengan cara induksi. Induksi itu umpama ini bendanya, terus ini ditempelin, ini mengandung magnet. Itu namanya induksi. Ngerti? Jadi magnet taruhin di besi, nah besinya nyangkut lagi bawah besinya lagi ya. Bawahnya itu namanya induksi. Induksi itu nular lah ya. Ketularan, tahu ngerti ya? Jadi ketularan magnet itu namanya induksi magnet. Agar sifat kemagnetan sebuah magnet dapat tahan lama, maka dalam menyimpan magnet diperlukan angker atau sepotong besi yang dipasang pada kutub magnet. Jadi ditutup kutubnya biar tetap menjadi magnet. Pemasangan angker atau tutup kutub tadi bertujuan untuk mengarahkan magnet elementer hingga membentuk rangkaian tertutup. Untuk menyimpan dua magnet batang diperlukan dua angker yang dihubungkan dengan dua kutub magnet yang berlawanan. Jika magnet berupa U, untuk menyimpan diperlukan satu angker yang dihubungkan pada kedua kutub. Itu kamu bisa lihat gambarnya ya. Nah, itu angker yang ditutup di ujung-ujungnya itu namanya angker. Sebuah magnet akan hilang sifatnya, sifat kemagnetannya jika magnet dipanaskan. Jadi kalau magnet itu dipanaskan, sifat magnetnya hilang. Terus dipukul-pukul ngacak, magnet itu akan hilang. Terus dialiri arus bolak-balik, magnetnya juga akan hilang. Magnet yang mengalami pemanasan dan pemukulan akan menyebabkan perubahan susunan magnet elementernya. Akibat pemanasan dan pemukulan magnet elementer menjadi tidak teratur dan tidak searah sehingga magnetnya hilang.
Kemudian penggunaan arus AC menyebabkan arah arus listrik yang selalu berubah-ubah. Ini juga menghilangkan sifat kemagnetan. Perubahan arah arus listrik mempengaruhi letak dan arah magnet elementernya. Apabila letak arah magnet elementernya berubah, sifat kemagnetannya akan hilang. Itu ya, cara membuat magnet ada berapa sih? 3 ya. Cara menghilangkan magnet juga ada 3. Sekarang kita belajar kutub magnet. Kutub magnet ada berapa? Ada 2 ya. Sebuah magnet batang bergantung bebas dalam keadaan seimbang, ujung-ujung akan menunjukkan arah utara dan selatan. Ya. Berfungsi sebagai kompas ke ujung arah selatan, utara selatan bumi. Ujung magnet yang akan menunjuk arah utara bumi disebut kutub utara magnet, sedangkan yang menunjuk ke arah selatan disebut kutub selatan magnet. Jadi kutub magnet ada berapa? Ada 2, U dan S. Jenis interaksi bergantung dengan jenis kutub yang berdekatan. Jika kutub magnet yang berdekatan sejenis, maka akan terjadi reaksi saling tolak menolak. Tetapi jika kutub yang berdekatan tidak sejenis, umpama utara sama selatan, maka akan terjadi reaksi saling tarik menarik. Pada saat 2 magnet terpisah dengan jarak yang jauh, belum terasa ada gaya tarik atau gaya tolak. Makin dekat kedua magnet, makin besar gaya tarik dan atau gaya tolaknya. Ruang di sekitar magnet yang masih terdapat pengaruh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Jadi ya, magnet itu masih ada pengaruhnya. Garis-garis yang menggambarkan pola medan magnet disebut garis-garis gaya magnet. Garis gaya magnet tidak pernah berpotongan satu sama lain. Garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara lalu menuju kutub selatan. Keluarnya dari mana? Kutub utara. Masuknya dari ke selatan. Makin banyak garis-garis gaya magnet, makin besar kuat medan magnet yang dihasilkan. Pada 2 kutub magnet yang tidak sejenis, garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet lain. Itulah sebabnya 2 kutub magnet yang tidak sejenis saling tarik-menarik. Sedangkan pada 2 kutub magnet yang sejenis, garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara masing-masing cenderung saling menolak. Karena arah garis gaya berlawanan, terjadilah tolak-menolak antara garis-garis gaya yang keluar dari kedua kutub magnet. Hal itulah yang menyebabkan 2 kutub yang tak sejenis akan saling tolak-menolak. Ya itulah pelajaran magnet, jadi nggak ada hitung-hitungannya. Cuma ada prinsip-prinsip, konsep-konsep yang ada di dalam magnet. Salah hafal ya. Terus nanti kamu jangan lupa kerjakan diskusi dan tugas ya. Demikianlah pertemuan ke-16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.